Salam teman semua. Kali ini saya Muhib di channel Al-Fuaiti akan memaparkan sedikit tentang korupsi investasi. Nah, sebagaimana di gambar, kita akan sedikit mengupas, sedikit mengurai, sedikit mengetahui, sedikit membedah apa itu korupsi investasi. Nah, dalam hal ini, data korupsi di Indonesia ditemukan total jumlah jenis tindak pidana korupsi berdasarkan jenis perkara berjumlah 1122 tindak pidana korupsi. Nah, rinciannya sebagaimana teman-teman atau sahabat-sahabat semua yang melihat di layar, perkara berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa berjumlah 236 dengan rentetan tahun mulai 2004 sampai 2020. Demikian. Tentang perizinan berjumlah 23, penyuapan berjumlah 739, pungutan atau pemerasan berjumlah 26, penyalahgunaan anggaran berjumlah 50, TPPU berjumlah 38, itu kan. Tindak pidana pencucian uang gitu ya, TPPU berjumlah 38, hingga perkara merintangi proses KPK jumlah 10 perkara gitu. Nah, jumlah ini cukup besar gitu kan, 1122 perkara. Nah, lantas sedikit menjernihkan lagi apa saja yang terjadi apa saja yang terjadi dalam korupsi di Indonesia gitu. Nah, diurai saya tampilkan di situ tindak pidana korupsi berdasarkan profesi atau jabatan. Nah, di sini mulai terinci siapa-siapa yang terlibat dalam jeratan kasus korupsi di Indonesia. Nah, di situ dapat dilihat jumlah keseluruhan siapa-siapa saja yang terlibat itu berjumlah 1152 itu. Nah, uraian jabatannya mulai dari anggota DPR, DPRD, kepala lembaga kementerian, duta besar, komisioner, gubernur, wali kota atau bupati dan wakilnya, eselon 1, 2, 3, hakim, jaksa, polisi, pengacara swasta lainnya, hingga korporasi. Nah, dalam hal ini yang beririsan dengan kasus korupsi investasi, mulai dari jenis perkara, bisa kita dapat mengira-ngira bisa jadi di pengadaan barang dan jasa, bisa jadi di perizinan, bisa jadi di penyuapan, pungutan atau pemerasan, penyalahgunaan anggaran, TPPU, merintangi proses KPK. Namun dalam secara besar, secara garis besar, secara paling kentara itu di TPPU, tindak pidana pencucian uang, karena berkaitan dengan korporasi, perusahaan. Walaupun juga berkaitan pula dengan penyalahgunaan anggaran, terus berkaitan juga di merintangi proses KPK, dan kemungkinan-kemungkinan lain di data yang ada di situ. Selanjutnya, untuk berdasarkan profesi dan jabatan itu banyak kemungkinan, cuman yang paling kentara atau paling dominan terlihat sudah tentu pertama korporasi gitu kan. Terus juga terkait komisioner, nah, swasta lainnya itu. Nah, jumlah
yang terlihat di data tersebut bisa dibilang besar, memang besar gitu. 1.100 itu angka yang bukan angka yang kecil gitu kan. Nah, dari data-data ini sayangnya pada proses pengadilan yang telah ditetapkan atau diputuskan berkekuatan hukum tetap berjumlah kisaran sebagaimana saya tampilkan di layar gitu kan. Pengadilan negeri 521, pengadilan tinggi 77 jumlahnya, Mahkamah Agung 213. Nah, dari 1000 kasus tadi yang telah berkekuatan hukum kisaran ini. Nah, jika kita presentasikan berdasarkan besaran kasus mulai dari pengadilan tinggi, pengadilan negeri, Mahkamah Agung, kasus terkait investasi ini akan terjadi atau kira-kira terjadi di lingkup yang besar gitu kan. Otomatis kemungkinan atau lingkup pengadilan yang menjadi wewenangnya tentu antara pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, di mana putusan yang berkekuatan hukum atau ingkrah ini masih terbilang kecil juga gitu. Dari ribuan kasus total 1.000 kasus yang telah korupsi, 1.000 kasus korupsi yang telah terjadi di Indonesia itu. Nah, lantas apa dan bagaimana korupsi investasi terjadi? Nah, kita ketahui bahwasanya korupsi merupakan jenis kejahatan kerah putih itu kan, white collar crime, yang dalam sejarahnya selalu berkaitan erat dengan praktik penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power. Menurut Kilgard merumuskan bahwa korupsi merupakan monopoli kekuasaan dan wewenang tanpa adanya pertanggungjawaban. Nah, dari sini kaitan erat korupsi yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Nah, bentuk-bentuk dari penyalahgunaan kekuasaan ini nanti akan beragam. Bisa jadi monopoli kekuasaan atau monopoli wewenang gitu kan. Kekuasaan ini hal yang diam, sedangkan wewenang ini hal yang berjalan. Nah, apa yang menjadi titik batas itu melanggar, yaitu tanpa adanya pertanggungjawaban gitu. Secara sederhana demikian. Nah, adapun pihak-pihak atau pelaku yang menjadi tindak korupsi, yang bertindak korupsi itu diantaranya korporasi, yaitu kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Nah, yang kedua meliputi pegawai negeri. Pertama, pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian. Kedua, pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Terus keempat, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Atau yang kelima, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Nah, juga termasuk setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.
Oleh karenanya korporasi ini sangat memungkinkan terjadi di perusahaan-perusahaan gitu kan, bukan hanya seorang perseorangan, juga amat mungkin terjadi di perusahaan-perusahaan negeri tuh maupun swasta. Nah, sayangnya dalam penindakan kasus korupsi masih minim ditindak pada korporasi-korporasi baik negeri maupun swasta. Walaupun sudah terlihat gerakan-gerakan penindakan kasus tindak pidana korupsi pada tataran korporasi di tingkat negeri gitu kan, BUMN maupun lain sebagainya. Nah, adapun delik tindak pidana korupsi dalam hal ini terurai pertama unsur-unsur tindak pidana korupsi terdiri dari subjek yang bertanggung jawab. Sedikit tadi diurai di awal di sebelum slide ini. Kedua, perbuatan melawan hukum, dan ketiga, menguntungkan diri sendiri, golongan ataupun orang lain, dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, adapun maksud dari perbuatan hukum termuat dua sisi. Perbuatan melawan hukum dalam khususnya pada perbuatan melawan hukum, yaitu pertama, undang-undang atau dalam istilah hukumnya WET dikenal sebagai syarat formil, dan aturan tertulis maupun tidak tertulis atau dalam istilah hukumnya merujuk pada REH dikenal dengan syarat material. Nah, pada perkembangannya nanti dijelaskan di pasal-pasal yang berkaitan dengan ini. Pada perkembangannya dalam pasal yang menyebutkan terkait delik tindak pidana ini, frasa dapat dalam maksud merugikan keuangan negara diputuskan tidak bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil dan diperlukan dalam rangka penanggulangan tipikor. Nah, pada tahun-tahun berikutnya, yaitu tepatnya pada tahun 2017, MK menghapus frasa kata dapat, yang artinya mulanya hanya berlaku sebagai delik formil menjadi delik material, yang mensyaratkan ada akibat yang harus dihitung secara nyata atau pasti. Nah, dari maksud poin ini kita pahami bahwasanya dalam penindakan kasus korupsi perlu bukti atau akibat yang harus dihitung secara nyata atau pasti, sehingga tindak pidana korupsi terbukti secara kuat gitu, aliran-aliran dananya, terus besaran kerugiannya, siapa pihak yang bertanggung jawab gitu kan, kerugian sektor mana, kerugian negara, bentuk dari kerugian negara itu apa saja, berapa nominalnya. Nah, di situ harus dihitung secara nyata atau pasti. Nah, makna dari merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara terurai menjadi beberapa bentuk, yaitu merugikan keuangan negara mencakup merugikan keuangan negara, merugikan negara, hak negara tidak masuk kas negara, hilangnya hak milik negara atau dokumen negara yang dapat digunakan untuk kepentingan negara, terus terjadi kecurangan yang mengurangi hak negara, dan hilangnya hak perdata dari negara. Kurang lebih demikian. Sedangkan merugikan perekonomian negara mencakup terganggu atau berkurangnya hak negara dalam pelaksanaan kebijakan moneter atau fiskal, penyalahgunaan kewenangan jabatan, sarana, fasilitas, modal yang diberikan negara, dan
meluasnya korupsi sebagai suatu budaya penyelenggara negara. Tuh. Nah, di sini jelasnya terkait pasal-pasal apa yang memuat terkait delik tindak pidana korupsi. Nah, dalam hal ini pasal 2 dalam Undang-Undang Tipikor. Pasal 2 menyebutkan 1. Ayat 1, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Di situ poin pentingnya. Adapun selanjutnya merupakan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pihak maupun kesalahan perbuatan melawan hukum, perbuatan yang menjadi cakupan dari pidana korupsi. Nah, kedua, pasal 3. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara dipidana selanjutnya itu. Nah, mirip dengan itu. Nah, selanjutnya pasal 18. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pertama A, poinnya yaitu perampasan. Terus kedua, pembayaran uang pengganti di poin B. Ketiga, penutupan seluruh atau sebagian, itu tadi. D, poinnya di pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu. Tuh. Terus lanjut ke ayat kedua. Nah, jika terpidana tidak membayar uang pengganti, nah itu sebagai gantinya. Bagaimana termuat dalam layar. Selanjutnya, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, nah sebagai gantinya itu. Nah, pun demikian penyertaan dalam tindak pidana sebagaimana termuat dalam pasal 55. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Di poin kedua, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, saran, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Di poin kedua, terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. Tuh. Nah, nanti lebih jelasnya dapat teman-teman atau sahabat-sahabat yang di pause untuk mencermati pasal-pasal yang berkaitan dengan delik tindak pidana korupsi ini. Kemudian tuntutan ganti rugi terhadap akibat korupsi ini terbagi menjadi 3 mekanisme penyelesaian. Pertama yaitu melalui hukum administrasi negara. Kedua, melalui mekanisme hukum pidana yang sedikit terurai di muka tadi. Dan ketiga, dapat dalam hukum perdata itu. Selanjutnya, untuk tuntutan ganti rugi dalam hukum administrasi negara tercakup pada 3 sasaran. Pertama yaitu terhadap non bendahara. Nah,
Dalam hal ini merujuk pada pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 38 2016, di mana disebutkan pengenaan ganti kerugian negara atau daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara, maksudnya non bendahara tadi, ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur atau bupati atau wali kota. Nah, adapun tata cara tuntutan ganti kerugian negara atau daerah diatur dengan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2016. Tuh. Maaf, tadi pasal 63 itu termuat dalam undang-undang termaktub dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 17 2003. Nanti silakan dicek. Nah, kedua terhadap bendahara, yaitu BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas atau barang yang terjadi setelah mengetahui ada kekurangan kas atau barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara atau daerah. Nah, dalam hal ini termuat dalam peraturan BPK nomor 3 2007. Dan yang ketiga terhadap pengelolaan BUMN pasal 22 berdasar pada pasal 22, pasal 67, pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 2006 tentang BPK, yang mana keuangan negara diperiksa termasuk dalam pengelolaan keuangan negara, itu kurang lebih. Nah, itu tuntutan ganti rugi dalam hukum administrasi negara. Adapun pada mekanisme hukum pidana, tuntutan uang pengganti kepada para pihak yang terlibat melalui pengadilan tipikor. Nah, di situ hakim mempertimbangkan hukuman yang tepat bagi pihak yang melakukan tindak pidana korupsi. Tuh. Nah, sedang untuk mekanisme hukum perdata, gugatan ganti rugi kepada pihak ketiga melalui pengadilan perdata. Nah, adapun dalam hal ini untuk menjelaskan kasus korupsi investasi, saya muat dua kasus korupsi yang mengguncang Indonesia gitu kan. Pertama, korupsi Asabri, kedua kasus korupsi Jiwasraya. Nah, untuk kasus korupsi Asabri, sebagaimana dimuat di layar, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan terhadap pencucian uang yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam pengelolaan investasi saham dan reksadana di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata RI atau Asabri. Disampaikan oleh Ketua BPK Agung FS. Nilai kerugian negara yang timbul sebagai akibat adanya penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri selama tahun 2012 hingga 2019 adalah sebesar 22,78 triliun. Gitu. Kronologis kejadian disampaikan Kejagung bahwa Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan serta Kadif Investasi Asabri bersepakat dengan pihak di luar Asabri, inisial namanya H, B, dan L, yang bukan merupakan konsultan investasi ataupun manajer investasi,
Pihak tersebut membeli dan menukar saham dalam portofolio Asabri dengan saham-saham miliknya dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi dengan tujuan agar kinerja portofolio Asabri terlihat seolah-olah baik. Setelah saham-saham tersebut menjadi milik Asabri, kemudian saham-saham tersebut ditransaksikan atau dikendalikan pihak luar berdasarkan kesepakatan bersama dengan direksi Asabri, sehingga seolah-olah saham tersebut bernilai tinggi dan liquid. Kenyataannya, transaksi-transaksi yang dilakukan hanya semu dan menguntungkan pihak luar, serta merugikan investasi Asabri. Kemudian Asabri menjual saham-saham dalam portofolionya dengan harga di bawah harga perolehan saham-saham. Perolehan dibeli kembali dengan domain pihak luar serta dibeli lagi oleh Asabri melalui underlying reksadana yang dikelola oleh manajer investasi yang dikendalikan pihak luar. Nah, sejauh ini Korps Adiaksa telah Korps Adiaksa telah menetapkan 9 nama sebagai tersangka dalam kasus ini. Tuh. Dari tadi pihak kronologi awal gitu. Bagaimana korupsi investasi yang terjadi pada PT Asabri. Nah, telah ditetapkan inisial B sebagai terdakwa dalam kasus ini dan telah mendapat hukuman pidana maksimal, yakni penjara seumur hidup dan kewajiban mengembalikan keuangan kerugian kepada negara. Lah, upaya penyidikan terus dilakukan. Jadi upaya penyidikan terus dilakukan diantaranya untuk mengejar aset-aset para tersangka dalam kasus perkara dugaan korupsi PT Asabri. Nah, saat ini kerugian negara atau nilai aset yang telah disita penyidik dari para tersangka kira-kira jumlah 13 triliun. Nah, sehingga dapat kita pahami atau ketahui bersama, kasus ini masih didalami dan terus dicari. Dari total kerugian 22 triliun tadi masih tersita 13 triliunan. Nah, sebagaimana di muka tadi dijelaskan, mekanisme penanganan kasus ini dapat dilakukan melalui 3 mekanisme tadi, melalui hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum perdata, sehingga banyak jalan yang ditempuh oleh negara maupun pihak-pihak yang dirugikan dalam kasus ini dalam mengembalikan kerugian yang terjadi. Tuh. Nah, adapun pada kasus kedua terkait investasi ini, yaitu pada kasus PT Jiwasraya, asuransi Jiwasraya. Bagaimana kronologi kasusnya? Kurang lebih pada 2006, Kementerian BUMN dan OJK menyatakan ekuitas atau kepemilikan Jiwasraya tercatat negatif 3 sekian triliun. Pada 2008, BPK memberikan opini disclaimer, tidak menyatakan pendapat untuk laporan keuangan 2006 hingga 2007 lantaran penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Defisit setoran semakin lebar, yakni 5 triliun pada 2008 dan 6 triliun pada 2009. Tuh. Nah, selanjutnya pada 2010 hingga 2012 Jiwasraya melanjutkan skema reasuransi dan mencatatkan surplus sebesar 1,3 triliun pada akhir 2011. Namun Kepala Biro Perasuransian Isa Rahmawarta menyatakan metode reasuransi merupakan penyelesaian sementara terhadap seluruh masalah. Sebab keuntungan operasi dari reasuransi cuma hanya mencerminkan keuntungan semu dan tidak memiliki keuntungan ekonomis. Karenanya, pada Mei 2012, Isa menolak permohonan perpanjangan reasuransi. Laporan keuangan Jiwasraya 2011 disebut tidak mencerminkan angka yang wajar. Tuh. Nah, pada 2012, Bapepam Lembaga Kementerian LK memberikan izin produk
Jiwasraya Proteksi Plan pada 18 Desember 2012. JS Proteksi Plan dipasarkan melalui kerjasama dengan bank Bankasuransi. Produk ini ikut menambah sakit perseroan lantaran menawarkan bunga tinggi, yakni 9% hingga 13%. Nah, pada 2014, di tengah permasalahan keuangan, Jiwasraya menggelontorkan sponsor untuk klub sepak bola asal Inggris, Manchester City. Nah, pada tahun 2017, kondisi keuangan Jiwasraya tampak membaik. Laporan keuangan Jiwasraya pada 2017 positif dengan naikan pendapatan premi dari produk JS Saving Plan mencapai 21 triliun. Selain itu, perseroan meraup laba 2,4 triliun, naik 37,64% dari tahun 2017. Nah, perlu diketahui sepanjang 2013 hingga 2017, pendapatan premi Jiwasraya meningkat karena penjualan produk JS Saving Plan dengan periode pencairan setiap tahun. Nah, pada 2018, Direktur Pengawasan Asuransi OJK Ahmad Nasrullah menerbitkan surat pengesahan cadangan premi 2016 sebesar 10,9 triliun. Pada bulan yang sama, Direktur Utama Jiwasraya Hendris Menahim dan Direktur Keuangan Jiwasraya Hari Prasetyo dicopot. Nasabah mulai mencairkan JS Saving Plan karena mencium kebobrokan direksi lama. Kemudian Mei 2018, pemegang saham menunjuk Asmawi Syam sebagai Direktur Utama Jiwasraya. Di bawah kepemimpinannya, direksi baru melaporkan terdapat kejanggalan laporan keuangan kepada Kementerian BUMN. Nah, indikasi kejanggalan itu betul karena hasil audit kantor akuntan publik PricewaterhouseCoopers atas laporan keuangan 2017 mengoreksi laporan keuangan interim dari laba sebesar 2,4 triliun menjadi hanya 428 miliar. Jauh. Oktober hingga November 2018, masalah tekanan likuiditas Jiwasraya mulai tercium publik. Perseroan mengumumkan tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan sebesar 800 miliar. Pada November, pemegang saham menunjuk Heksana Trisasongko sebagai Direktur Utama menggantikan Asmawi Syam. Nah, Heksana mengungkap Jiwasraya membutuhkan dana sebesar 32 sekian triliun untuk memenuhi rasio solvabilitas 120%. Tak hanya itu, aset perusahaan tercatat hanya sebesar 23 sekian triliun, sedangkan kewajibannya mencapai 50, sekian triliun. Nah, akibat ekuitas Jiwasraya negatif 20 sekian triliun, sementara itu liabilitas dari produk JS Saving Plan yang bermasalah tercatat sebesar 15, sekian triliun. November 2019, Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir mengaku melaporkan indikasi kecurangan di Jiwasraya ke Kejaksaan Agung. Hal ini dilakukan setelah pemerintah melihat secara rinci laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan. Nah, Desember 2019, penyidikan Kejagung terhadap kasus dugaan korupsi Jiwasraya menyebutkan ada pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Nah, Jaksa Agung ST Burhanuddin bahkan mengatakan banyak menempatkan 90 dana investasi pada aset-aset berisiko. Tuh. Nah, dalam hal ini ditemukan banyak hal, bahwasanya kasus pencucian uang yang terjadi di PT Asabri maupun Jiwasraya menandakan terjadinya sebuah tindak pidana korupsi. Tuh. Namun pada perkembangannya penyelesaian terhadap kasus Asabri maupun Jiwasraya juga ditempuh melalui perdata maupun melalui hukum administrasi negara. Pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam
yang terkait dalam kasus Jiwasraya maupun Asabri juga telah mendapatkan ganti rugi setelah menempuh jalur perdata. Itu juga dalam perkembangannya ditemukan lubang-lubang kecil yang terjadi dalam penegakan kasus kerugian Asabri maupun Jiwasraya. Dalam hal ini terjadi cermatan ulang atas tindak-tindak kesalahan yang terjadi dalam berinvestasi oleh Asabri maupun Jiwasraya yang dalam penyidikannya masih terdapat bias di situ. Apakah itu benar-benar termasuk dalam tindak pidana korupsi, baik pencucian uang, terus penyuapan dan lain-lain, atau sebenarnya itu kerugian negara yang sebenarnya dituntut melalui perdata ataupun melalui administrasi negara. Nah, oleh karenanya perlu kita ikuti, kita amati, kita terus baca-baca sebenarnya kemana dana-dana yang hilang merugikan keuangan negara hingga terjadi kasus dugaan korupsi maupun kerugian negara yang terjadi pada Asabri maupun Jiwasraya. Demikian pemaparan terkait korupsi investasi yang sedikit mengambil kronologi dari kasus Asabri maupun Jiwasraya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun terlalu cepat dalam pemaparan atau terselip kurang data atau bahkan hingga salah data itu. Mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih telah menyimak video ini. Akhirul kalam, sekian, terima kasih.